warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mengklik video ini dan mau nonton video ini sampai habis. Lagi-lagi aku ucapkan terima kasih dan semoga kalian semua mendapatkan pahala yang banyak. Amin. Untuk video kali ini kita akan membahas seputar serial killer yang terjadi di Jerman, yang dimana dilakukan oleh seorang wanita, dimana dia berhasil membunuh 15 orang dalam kurun waktu 15 tahun. Nah, sebelum kita memulai videonya, aku mengingatkan kalian lagi untuk terus support channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe video ini serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jika kalian sudah melakukan itu semua, kita mulai aja videonya dan happy watching. Gesche Gottfried adalah orang terakhir yang kepalanya dipenggal di depan umum di Bremen, Jerman, di mana Gesche telah membunuh 15 orang dalam kurun waktu 15 tahun dengan menggunakan racun arsenik yang dicampur pada lemak hewan. Pada zaman dulu, hal itu biasa digunakan sebagai racun tikus. Dia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada ulang tahunnya ke-43 tahun pada tahun 1831, di mana saat pemenggalannya disaksikan langsung oleh 35.000 penduduk, dan di mana tempat kepalanya berguling dijadikan sebagai tanda peringatan di Bremen untuk penjahat keji, ditandai dengan batu gasal dan diberi nama Spukstein ataupun batu ludah. Korban pembunuhan Gesche adalah orang tuanya, kedua suaminya, anak-anaknya, kerabatnya, serta saudaranya. Sebelum ketahuan membunuh dan ditangkap, Gesche sempat dijuluki sebagai malaikat belas kasih Bremen. Kenapa? Karena semua korban dari pembunuhannya tidak langsung meninggal, melainkan mereka menderita dan sakit-sakitan. Kan dikasih racun itu dalam dosis kecil awalnya. Jadi mereka mengalami penderitaan dulu sebelum akhirnya meninggal. Nah, dari situlah Gesche merawat para korbannya untuk mendapatkan simpati maupun belas kasihan para masyarakat dan tetangga di sana, yang seolah-olah dia menjadi orang yang sangat menderita dan setia untuk merawat orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, bahkan kerabatnya. Emang pintar kali si Gesche ini. Ada aja akal ya, udah mau bunuh orang sempat-sempatnya nyari simpati. Kurang ajar kali. Bagaimana kisah perjalanan Gesche dalam membunuh? Jangan kemana-mana dan saksikan terus video ini sampai selesai ya. Happy watching! Gesche Gottfried, dimana dengan nama lahir Gesche Margaret Timm, lahir pada tanggal 6 Maret 1783 di Bremen, Jerman. Dia terlahir dari pasangan penjahit bernama Johann Timm dan Gesche Margaret. Selain itu, Gesche juga mempunyai saudara kembar bernama Johann Timm Junior. Masyarakat sekitar Bremen mengenal Gesche sebagai pribadi yang baik, ramah, dan juga pekerja keras. Karena Gesche dilahirkan dari keluarga yang miskin, kan namanya orang tuanya penjahit aja kan, jadi otomatis keuangannya dan finansialnya tidak begitu baik, dan Gesche tergolong adalah kaum miskin di Bremen. Karena finansialnya yang kurang baik, akhirnya Gesche memutuskan untuk berhenti sekolah, dan di usianya yang ke-21 orang tuanya memaksa Gesche untuk menikah dengan seorang yang berlatar belakang cukup baik ataupun bisa dikatakan dengan perekonomian yang cukup baik untuk membantu keluarganya Gesche. Akhirnya menikahlah Gesche dengan seorang duda, pemilik bar ataupun tempat prostitusi terkenal di Bremen, yang bernama Johann Miltenberg. Lewat pernikahan inilah akhirnya perekonomian keluarga Gesche mulai tumbuh naik, dan sampai akhirnya Gesche dikarunia 5 orang anak dan hanya 3 orang yang selamat, yang 2-nya lagi ini meninggal dalam kandungan dan juga meninggal dalam kecil, di mana anak pertamanya adalah Adeline, seorang perempuan, anak keduanya adalah Hendrich, anak laki-laki, dan anak bungsunya bernama Johanna, yaitu seorang perempuan. Karena Gesche menikah dipaksa dan di saat itu dia berusia 21 tahun, otomatis pernikahan Gesche tidak bisa dibilang cukup bahagia. Di sini Gesche
menderita ataupun dia tidak bahagia dengan pernikahannya bersama Johan Miltenberg, dan akhirnya Jesse selingkuh. Dan Jesse menganggap bahwa perselingkuhan ini bukan suatu yang salah. Kenapa? Karena dia tidak mencintai Johan, dan juga Johan ini punya kebiasaan suka mabuk-mabukan. Karena pernikahannya yang tak bahagia inilah, disinilah dimulai awal perjalanan karirnya Jesse dalam pembunuh berantai, di mana korban pertamanya adalah suaminya sendiri, Johan Miltenberg. Bagaimana kematian Johan dan juga cara Jesse menghabisi korban-korbannya? Jangan kemana-mana ya. Dalam buku Pierre Metter yang berjudul Jesse Gottfried, A Tragedy of Bremen, di situ dia menceritakan secara lengkap kronologi kematian para korbannya Jesse hingga sampai Jesse dieksekusi. Mana disebutkan pertama tadi bahwa korban pertamanya adalah suaminya sendiri yang bernama Johan Miltenberg. Dia menganggap Johan itu tidak membuatnya bahagia. Dia membunuh suaminya sendiri setelah berumah tangga selama 7 tahun. Dia memutuskan membunuh suaminya sendiri dengan cara mengoleskan racun tikus ataupun arsenik tadi ke dalam roti lapis suaminya. Diolesinnya tuh racun ke dalam roti sarapan suaminya, yang akhirnya menyebabkan suaminya mengalami muntah darah, diare yang parah. Namun suaminya nggak meninggal awalnya. Nah, karena suaminya ternyata pulih, Jesse mulai menambahkan dosisnya lagi kepada sup gandum sarapan pagi suaminya, hingga sampai 4 hari kemudian suaminya dinyatakan meninggal. Gila, tega kali dia, suami sendiri dibunuhnya. Nggak heran sih, di Indonesia juga banyak sih istri yang bunuh suami. Setelah kematian suaminya, Jesse tidak berhenti sampai sana. Dia mulai lagi melakukan pembunuhan lainnya, yaitu korban selanjutnya adalah ibu kandungnya sendiri, di mana 2 tahun kemudian setelah kematian suaminya, Jesse mulai meracuni ibunya dengan cara menuang racun arsenik tersebut ke dalam minuman limun ibunya, yang dimana 2 hari kemudian ibunya juga dinyatakan meninggal. Pada malam pemakaman ibunya, gilanya Jesse, dia sempat-sempatnya juga meracuni anak bungsunya yang bernama Johanna, yang pada saat itu masih berusia 2 tahun. Dioleskannya racun tuh ke santapan roti gandum punya Johanna, yang menyebabkan Johanna meninggal keesokan harinya. Berhenti dia? Enggak. Seminggu kemudian, gilanya dia meracuni anak sulungnya yang bernama Adeline, yang saat itu masih berusia 7 tahun, dan menyebabkan Adeline juga meninggal 4 hari kemudian. Sarap ibu ini. Dan dilanjut lagi, 6 minggu kemudian, Jesse menuang racun arsenik lagi ke sup ayahnya, sehingga menyebabkan keesokan harinya ayahnya meninggal dunia. Kan 2 anaknya udah mati tuh, sisa 1, si Hendrik. Tahu kalian apa yang dibilang Jesse? Dia nggak mau anaknya ada yang tersisa, dan dia heran kenapa dia masih menyisakan 1 anak laki-laki yang bernama Hendrik. Dan benar, 11 minggu kemudian setelah kematian ayahnya, dia juga meracuni Hendrik, di mana dalam buku Pierre Metter tadi dia bahkan menyebutkan tidak seharusnya dia membiarkan Hendrik hidup lama. Ya Allah, orang tua macam apalah Jesse ini, tidak habis pikir aku. Setelah kematian semua anak-anaknya, tersisa hanya 1 saudara kembarnya dan dibiarkan hidup. Enggak, tahu nggak kalian, dibunuhnya juga saudara kembarnya nih, si Johan Tim Junior 1 tahun kemudian setelah kematian anaknya. Pada akhirnya pada tahun 1816 hanya tersisa dia sendiri. Gila dia nih, tau nggak, dihabisinya semua keluarganya, orang tuanya, suaminya, anak-anaknya, bahkan saudara kembarnya sendiri. Nggak ada otak ya nih, setengah otaknya, nggak setengah lagi dok, nggak ada otak tuh nih, emang serius. 1 tahun setelah kematian seluruh anggota keluarganya, Jesse mulai menjalin hubungan baru dengan seorang pedagang anggur bernama Michael Christopher Gottfried.
Dan lagi-lagi berselang beberapa hari setelah acara pernikahannya, suaminya juga meninggal dengan cara diracuninya, dioleskannya racun arsenik tersebut ataupun moss butter atau racun tikus ke dalam makanan suaminya dan menyebabkan suaminya meninggal beberapa hari kemudian. Nah, karena semua korbannya ini nggak langsung mati, seperti yang bilang tadi, karena dia diracun, kan rata-rata matinya besoknya, beberapa hari kemudian, atau seminggu kemudian. Karena diracun otomatis hanya menimbulkan efek sakit-sakitan yang parah pada awalnya. Nah, disinilah otak kotornya Jesse, otak biadabnya Jesse itu jalan, tau nggak kalian? Dia mulai mencuri perhatian, menjalankan taktiknya untuk mendapatkan simpati dari warga Bremen. Biar apa? Biar dia dapat bantuan dana dan lain-lainnya. Dimanfaatkannya sekarat keluarganya nih, sahabatnya nih, dan dimanfaatkanlah sekaratnya keluarga-keluarga dia nih untuk mendapatkan simpati warga Bremen. Dia memulai sandiwaranya, menyatakan kepada seluruh warga Bremen bahwa dia dalam keadaan sangat sulit. Dia harus setia merawat keluarga-keluarganya yang sakit. Dia juga menyatakan bahwa dia itu sangat sulit perekonomiannya. Dia juga bilang bahwa dia itu sedang ditimpa berbagai macam cobaan dari Tuhan. Siapa yang coba yang gak kasihan? Orang, anggaplah tetangga kalian, keluarganya tiba-tiba mati satu-satu, sisa satu orang, mana dia setia lagi ngerawat keluarganya yang sakit-sakitan kayak itu, pasti iba. Nah kayak gitulah warga Bremen juga iba lihat kehidupan si Jesse ini, yang mereka nggak tahu bahwa Jesse ini yang bunuh. Mosi saya, sumpah. Dan masalahnya si Jesse ini bukan hanya pura-pura baik kepada keluarganya yang seolah dia merawat keluarganya, dia juga mencari simpati warga Bremen dengan memberikan perhatian kepada orang-orang sakit di Bremen, kepada lansia, dan juga kepada anak-anak yang sakit di Bremen. Soalnya dia merawat orang-orang sakit itu seperti dia merawat suaminya atau keluarganya sebelum mati gitu. Oleh sebab itulah sampai akhirnya dia dijuluki sebagai malaikat belas kasihan Bremen. Emang pandai kali otaknya nih, tukang kibul, dasar settingan, sandiwara. Setelah lama vakum, akhirnya 6 tahun kemudian datanglah pria baru ke kehidupannya, si Jesse, bernama Paul Thomas Zimmermann. Namun mereka tidak menikah, hanya sampai ke pertunangan saja. Karena apa? Sebelum menikah si Paul udah mati duluan diracun sama Jesse lagi. Setelah kematian Paul, mulailah Jesse melakukan pembunuhan lainnya secara acak. Dimana pada tahun 1825, temannya yang bernama Anna Lucia Meyerholz harus mengalami hal yang serupa. Dia adalah seorang guru musik, juga mengalami kematian dengan cara diracun, di mana Jesse mengoleskan racun arsenik tersebut ke makanan Rus yang biasanya dimakan oleh si Anna ini. Setelah kematiannya Anna, Jesse mulai membunuh tetangganya bernama Johann Moses. Nah inilah yang paling sedih kalian, tau nggak? Selama 1 tahun si Jesse membiarkan Johann Moses sakit-sakitan dan menderita. Dia setiap hari memberi Moses racun tikus dalam dosis yang kecil. Sehat si Moses nih, kasihnya lagi racun. Sehat si Moses nih, kasihnya lagi racun. Otomatis si Moses menderita diare parah, sampai kerongkongan terbakar, sampai ususnya, sampai lambungnya rusak parah. Pokoknya sampailah si Moses ini meninggal 1 tahun kemudian. Allah, 3 kali sumpah lah si Jesse ini. 1 tahun loh anak orang dibuatnya menderita, ndak langsung dibunuhnya, woi, disiksanya selama 1 tahun. Sakit-sakitan orang tuh dibuatnya. Dan akhirnya meninggal si Moses nih pada tanggal 5 Desember 1825. Karena kesulitan ekonomi, akhirnya Jesse menjual satu-satunya rumah pemberian dari suaminya dan dibeli oleh keluarga Wilhelmine. Dan Wilhelmine ini mempekerjakan Jesse sebagai pembantu di rumahnya. Karena si Jesse tidak suka sebagaimana Ram memperlakukan dia di rumah itu, akhirnya si Jesse pun mulailah meracuni si Ram. Dan akhirnya Ram meninggal pada tanggal 22 Desember 1826.
Karena aksinya ini akhirnya mendapatkan kecurigaan oleh pelayan lainnya, setelah kematiannya Ram, si Jesse pun mulai membunuh dan meracuni pelayan lainnya beserta anaknya yang masih berusia 3 tahun yang bernama Beta dan Alice Smith. Nah, bersamaan dengan meracuninya Beta dan Alice, ternyata Jesse juga meracuni keluarga dari Ram, yaitu Johann Christoph Ram. Namun sayangnya si Johann ini nggak langsung meninggal dan dia berhasil pulih. Karena tahu Johann mulai sehat, akhirnya si Jesse mulai menambahkan dosis arsenik ke makanannya si Johann. Namun sayangnya akhirnya ketahuan sama Johann, dimana dia mulai curiga terhadap makanan yang disajikan oleh Jesse terdapat butiran-butiran kecil putih. Akhirnya dikumpulinnya itu butiran-butiran kecil tuh, dikumpulinnya dimasukin dalam kantong plastik. Makanan yang dikasih sama Jesse itu tidak disentuhnya sama sekali. Dia hanya membelah-belahnya aja, mau nyobek-nyobek seolah sudah dimakan, padahal dia tidak menyentuh sedikit pun makanan tersebut. Nah, butiran putih yang dia kumpulkan itu dia kasih kepada Dr. Lutz, dimana Dr. Lutz tersebut juga sudah menangani kematian ayahnya si Johann, yaitu Wilhelmine Ram tadi, dan juga kedua pelayan Beta dan Alice Smith tadi. Setelah ditelusuri sama Dr. Lutz dan si Jesse tahu bahwa keadaannya genting, dia akhirnya kabur ke Hanover. Nah, singkat cerita sampailah si Jesse pelariannya ke Hanover. Dan ternyata sebelum penangkapannya si Jesse, sempat-sempatnya dia membunuh teman dekatnya yang sudah nyelamatin dia, yaitu Frederick Klein. Gila dia nih, udah bagus ditolong orang gitu kan, diselamatkan, dia dilarikan sampai ke Hanover, temannya tuh dibunuh ya. Putus saraf si Jesse ini, kurasa gila dia nih, serius. Setelah penelitian Dr. Lutz, akhirnya Dr. Lutz memastikan bahwa butiran-butiran itu adalah racun arsenik dan diberikannya hasil penelitian itu kepada pihak kepolisian dan ditetapkanlah si Jesse sebagai tersangka. Dan akhirnya pada tanggal 6 Maret 1828 Jesse ditangkap. Gila dia ya. Jesse sempat dipenjara 3 tahun sebelum akhirnya dia dieksekusi mati. Dan Jesse sempat diinterogasi oleh senator yang bernama Franz Frederick Droste. Dimana disinilah pada saat interogasi oleh Droste inilah si Jesse Gottfried mengaku bahwa dia sudah melakukan 15 pembunuhan dengan cara diracun. Dan saat proses interogasi oleh polisi, yang bikin mengejutkan para kepolisian di Bremen adalah dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan atas hal keji, hal biadab, hal gila yang dia telah lakukan kepada keluarganya, sahabatnya, dan kerabat-kerabat terdekatnya. Dan sampailah pada tanggal 21 April 1831 di mana Jesse akhirnya dieksekusi mati dengan cara dipenggal di depan Katedral Bremen, Jerman. Di mana saat eksekusinya berlangsung disaksikan oleh 35.000 warga penduduk Bremen dan menjadi eksekusi publik terakhir yang terjadi di Bremen, Jerman. Hingga saat ini udah ratusan tahun, motif dari Jesse Gottfried melakukan pembunuhan tersebut kepada keluarganya, kerabatnya itu tidak pernah benar-benar diketahui. Yang ada hanya pendapat dan spekulasi para peneliti. Namun alasan yang paling logis atau yang paling mendekati melihat dari situasi kehidupannya Jesse dinyatakan mengidap gangguan kelainan jiwa yang bernama sindrom Munchausen, di mana penderita suka mengarang atau melebih-lebihkan suatu penyakit para korbannya untuk mendapatkan simpatisan dari orang lain. Setelah kematiannya, para ahli frenologi mereka mulai mencetak mukanya si Jesse, kan palanya dipenggal tuh, koit kan.
Nah, otomatis kan masih ada wajahnya. Nah, wajahnya ini akhirnya dicetak oleh para ahli frenologi untuk diteliti. Kayak mana bisa seorang wanita itu sekeji dan sekejam itu, untuk mengetahui kriteria-kriteria apakah pembunuhan itu bisa dilihat hanya dari mukanya saja, kayak gitu. Dan juga untuk mempelajari pola wajah para wanita kriminal. Nggak hanya itu guys, dibangun juga spoke stand, nah yaitu batu ludah, dimana kan kepalanya dipenggal tadi itu jatuh ke tanah. Tanah itu akhirnya dikasih batu gasal, yaitu ada tanda salibnya di tengah-tengah batu itu, dikasih nama spoke stand ataupun batu ludah. Sampai saat ini tuh ada di Bremen tuh batu spoke stand-nya Jesse Gottfried, dimana semua orang warga Bremen ataupun siapapun diwajibkan atau diperbolehkan meludah ke batu yang di tempat kepalanya si Jesse itu jatuh, Pak. Dan sebagai bentuk rasa jijik warga ataupun orang-orang terhadap hal-hal keji atau hal kriminal yang dilakukan oleh si Jesse Gottfried. Sampai sekarang masih ada batu tuh. Kalian boleh tuh, kalau kalian punya duit, punya rezeki, pergi kalian ke Jerman, cari kota Bremen, cari tuh batu gasal tuh, ada tanda salibnya. Nah, situ kalian ludahin tuh. Emang gak ada otak si Jesse ini. Yang bikin aku takjub atas kasus ini adalah, tahu nggak kalian, woi, ini wanita loh, perempuan loh, kok bisa dia berpikiran keji membunuh seluruh keluarganya tuntas, habis ludes, nggak bersisa, tinggal dia seorang. Dibunuh juga anaknya, woi, dibunuh juga suaminya, woi. Jelas, nggak bisa aku ngomong lagi kayak mana jahatnya si Jesse Gottfried nih. Kayak gitulah pokoknya. Stres aku kalau ingat-ingat kelakuan si Jesse. Oke, sampai sini aja video kali ini. Aku berharap kalian semua dapat menikmati kasus ini dan cerita ini. Bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian petik pelajarannya. Ya, kalian cari aja lah sendiri apa hikmahnya kan. Pokoknya jangan kalian tirulah si Jesse tuh. Lagi-lagi aku mau ngucapin terima kasih kepada kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis, sampai tamat, sampai selesai. Dan buat kalian yang belum like video ini, aku ingatkan untuk like video ini, subscribe dan juga komen video ini, serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.